Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jarang Raini dari kelas 6 C Humas Ilmu Komunikasi. Saya mau menjelaskan tentang 6 jurnal yang sudah dianalisis. Yang pertama ada studi kasus, kedua fenomenologi, ketiga etnografi, keempat semiotika, kelima framing, keenam analisis wacana krisis. Yang pertama, metodologi dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana dengan pendekatan konteks yang disampaikan media melalui substansi konten pemberitaannya. Karena penelitian ini ditujukan untuk mengkaji seberapa jauh komunikasi rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak bagi para pelaku usaha e-commerce. Pengumpulan data dalam penelitian ini saya ada mengambil batasan pencarian data dan informasi menggunakan phrase pajak e-commerce sebagai kata kunci pencairan untuk periode Januari 2017 sampai dengan Agustus 2018. Analisis datanya dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis wacana dengan pendekatan konteks yang disampaikan media melalui substansi konten pemberitaannya. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah melalui analisa wacana terkait rencana kebijakan pemerintah memperlakukan pajak e-commerce pada tahun 2018 memperlihatkan adanya dukungan publik kepada pemerintah. Rencana ini pada awalnya memang mendapatkan penolakan ataupun tanggapan yang kurang berkenan terhadap adanya pengenaan pajak bagi para pelaku usaha e-commerce. Namun pemerintah tampaknya memberikan masukan yang proporsional agar kepentingan bersama dapat dijalankan dengan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan terhadap para pelaku e-commerce. Lalu yang kedua, yang kedua itu analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis wacana dengan analisis semiotika. Tiga hal yang menjadi inti dalam analisisnya yaitu makna denotatif, konotatif, dan mitos. Sistem pemaknaan tingkat pertama disebut dengan denotatif dan sistem pemaknaan tingkat kedua disebut dengan konotatif, berbeda dengan mitos yang ada dan berkembang dalam benak masyarakat karena adanya pengaruh sosial atau budaya masyarakat itu sendiri akan sesuatu dengan cara memperhatikan dan memaknai korelasi antara apa yang terlihat secara nyata dengan tanda apa yang tersirat dari hal tersebut. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian, makna denotatif adalah makna yang biasanya ada pada kamus. Dalam hal ini, doa-doa yang ada pada ritual otonan secara denotasi adalah doa-doa yang dipanjatkan selama ritual otonan. Khususnya pada prosesi Mebia Kawanan, secara singkat doa untuk memprosesi Mebia Kawanan berisi tentang haturan-haturan yang disiapkan kepada para butakala. Tahap konotatif pada doa untuk proses Mebia Kawanan, makna konotatifnya adalah bahwa selama proses otonan berlangsung, Ida Pedanda meminta kepada para butakala untuk tidak mengganggu jalannya ritual otonan. Namun sebisa mungkin dapat membantu. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sesajen untuk mereka pada tanda visual. Peneliti menemukan bahwa dalam 4 skin tersebut memiliki makna konotatif yang erat dengan ajaran-ajaran dalam agama Hindu. Poin ketiga, analisis data dalam bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ada 4 tahap analisis data yaitu yang pertama analisis domain, kedua analisis taksonomi, ketiga analisis komponensial, keempat analisis tema. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat kegiatan atau tradisi yang dilakukan masyarakat Pulau Sebesi dapat mengembangkan perilaku sosial anak usia dini sehingga diterima di lingkungan sosialnya. Beberapa kegiatan atau tradisi menunjukkan bahwa kegiatan bersama sering dilakukan masyarakat di Pulau Sebesi, diantaranya yaitu bacakan, ngelop, saka sambayan, pejunjongan, dan kegiatan bersama-sama yang dilakukan di lingkungan PAUD.
Kedua, proses terbentuknya perilaku sosial anak usia dini. Sejak anak usia dini, anak diajak dan dilibatkan ikut serta dalam kegiatan tradisi yang ada di Pulau Sebesi. Ketercapaian kerukunan dan kenyamanan dalam setiap kegiatan yang diikuti oleh anak usia dini adalah hal-hal yang harus dibangun dan menjadi kontrol sosial yang ada di Pulau Sebesi. Ketiga, keterlibatan lingkungan sosial atau kultural dalam perilaku sosial anak usia dini di lingkungan masyarakat sekitar juga memberikan pembelajaran secara langsung untuk hormat dan menghargai. Lalu poin yang keempat, metodologi dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena akan menunjukkan faktor yang mendukung kebahagiaan guru menjalankan tugasnya di wilayah pedalaman, yaitu adanya harmoni yang baik dalam hubungan keluarga, kesehatan dalam pekerjaan, hubungan interpersonal yang baik, dan peningkatan pendapatan merupakan faktor lainnya dalam pendukung kebahagiaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian analisis secara mendalam nilai-nilai kebahagiaan serta mengeksplorasi karakter positif yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar di dalam Papua. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah temuan hasil analisis data dan interpretasi disimpulkan pada bagian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kebahagiaan guru di pedalaman Papua serta karakter positif dari kebahagiaan guru-guru dalam memenuhi tuntunan kinerjanya secara profesional. Kebahagiaan berdasarkan perasaan positif para guru, yaitu ketika siswa-siswa di pedalaman dapat mengikuti pelajaran yang diberikan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dapat menunjukkan identitas guru secara langsung di pedalaman, adanya kesatuan kerja di antara para guru, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Jadi yang kedua, pendekatan agama memberikan motivasi bagi para guru karena dengan mewujudkan nilai-nilai agama pada suatu tindakan nyata kepada siswa-siswa untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupannya masing-masing di masa yang akan datang, memberikan kebahagiaan bagi guru di pedalaman. Ketiga, keterbukaan dalam bekerja sama yang terwujud ketika menyelesaikan suatu masalah dan saling berbagi pengetahuan mengenai segala hal. Adanya kejujuran, saling memberikan dukungan, serta menerima dengan ikhlas masukan maupun kritikan yang membangun, memberikan kebahagiaan bagi para guru dalam memenuhi tuntunan kinerjanya secara profesional. Poin yang kelima, metodologi dalam penelitian ini adalah metode studi kasus karena untuk mengungkap tentang bagaimana upaya-upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan sebagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Analisis data dalam penelitian, analisis yang baik agar dapat menyusun suatu deskripsi yang terinci dari kasus yang muncul, seperti misalnya analisis tema ataupun isu, yakni analisis suatu konteks, kasus, atau setting di mana kasus tersebut dapat menggambarkan dirinya sendiri. Penelitian mencoba untuk menggambarkan studi ini melalui teknik seperti sebuah kronologi peristiwa-peristiwa utama yang kemudian diikuti oleh suatu perspektif yang terinci tentang beberapa peristiwa. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu studi kasus sebagai sebuah metode memberikan kerangka atau prosedur penelitian yang harus diikuti. Secara rigid mengharuskan peneliti untuk mengikuti prosedur penelitian yang ditetapkan, bahkan ketika peneliti mengubah desain maka peneliti perlu kembali pada prosedur awal. Suatu kasus dapat berupa orang, peristiwa, program, insiden kritis atau unik, atau suatu komunitas dengan berupaya menggambarkan unit dengan mendalam, detail dalam konteks, dan secara holistik. Tetapi setelah pengumpulan data sehingga acap kali dikenal dengan teori setelah. Demikian pun dalam pengumpulan datanya yang diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Analisis datanya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase evolusi kasusnya, terlebih lagi untuk setting kasus yang unik.
Kita hendaknya menganalisa informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan settingnya. Sedangkan dalam penulisan laporannya, studi kasus membentuk struktur yang lebih besar dalam bentuk naratif tertulis. Poin yang keenam yaitu analisis wacana kritis. Dalam penelitian ini adalah karena peneliti perlu meyakinkan bahwa desain yang dipilih merupakan desain yang ketat dan kuat untuk melakukan pengecekan secara terperinci. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dapat dilakukan sebelum adanya pertanyaan, penelitian, dan hipotesis. Analisis data dalam penelitian, embedded design membutuhkan unit analisis ganda. Pada perspektif ini, desain studi kasus terdiri dari 5 komponen, yaitu pertanyaan penelitian, proposijika, unit analisis, logika yang menghubungkan data dengan analisis. Yaitu hasil penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus sebagai sebuah metode memberikan kerangka atau prosedur penelitian yang harus diikuti. Suatu kasus dapat berupa orang, peristiwa, program, insiden, kritis atau unik, atau suatu komunitas dengan berupaya menggambarkan unit dengan mendalam, detail dalam konteks dan secara holistik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.